Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya, I'll send you a little bit explanation about sentence pattern material. Ya. Sentence pattern. Kalau mendengar dari kata sentence pattern, pola kalimat, ya. Maybe some of you sudah tahu pola kalimat yang biasa digunakan dalam speaking and writing, ya. Kita ulang lagi. Sebenarnya ini it's only mengingat ulang, ya, mengingat ulang materi-materi dari zaman SD, SMP, dan SMA. Jadi sekarang diingat kembali, ya. Before we talk about sentence pattern, ya, sebelum kita ngomongin tentang sentence pattern, kalian perlu juga mengingat beberapa materi dasar sekali yang sudah maybe you have already learned with your teacher, ya, tentang part of speech. Ya, part of speech sebenarnya ada beberapa part of speech yang perlu kalian ketahui, tapi yang common, yang perlu kalian ketahui banget, ya, sebagai dasar sekali, itu only noun as a subject. Biasanya noun sebagai kata subjeknya, and then verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, adjective, kata sifat. 4 ini aja udah cukup untuk menyusun sebuah kalimat. Untuk yang lain, ya, kalian bisa bahas sendiri nanti, ya. Atau kalian bisa tanyakan for the next question part, ya. Oke, yang pertama noun. Apa sih noun? Kata benda. Ya, kata benda, everything, ya, that you can see is noun. Everything, maybe, ya. Yang kalian lihat itu adalah kata benda. But remember, nama orang, nama hewan itu juga termasuk kata benda. Tidak hanya batu, pasir, bintang, dan air, dan sebagainya, tapi nama orang itu juga termasuk kata benda, ya. Ingat. Terus yang kedua, adjective, kata sifat. Kata sifat adalah segala sesuatu yang menyifati sebuah bendanya. But remember, diingat lagi, kata sifat bukan hanya tentang ganteng, ya, handsome, beautiful, clever, pinter, that's not about that. Tapi color itu juga termasuk nanti. The balloon is red, gitu kan, ya. Color, taste, ya, sweet, bitter, sour, and etc. Itu juga termasuk kata sifat, ya. The chili is hot, gitu, ya. Pedas, itu taste, pedas, ya. Terus habis itu verb, kata kerja. Nah, ini yang perlu kalian ketahui sangat, ya, tentang verb, tentang kata kerja. Kata kerja kalau di bahasa Inggris itu ada irregular sama regular. Nanti kita omongin selanjutnya, ya. Atau bisa ditanyakan langsung tentang irregular verb sama regular verb. Ya, ini yang menjadi keharusan, because after this we are going to talk about some tenses. So you need to memorize about regular and irregular verb. Diingat kembali, oke? So, kenapa sih hanya itu yang paling penting, ya, sebagai dasar, writing a sentence, menulis sebuah sentence patternnya, ya. Nah, kalau sudah tahu yang tadi, subject, verb, adjective, terus sama apa lagi tadi, ya? Adverb, kata keterangan, ya, adverb, kata keterangan. Nah, di bahasa Inggris itu yang 3 hal tentang adverb you should know: adverb of manner, ya, adverb of place, and adverb of time. Ya, adverb of manner, it seems like slowly. I speak slowly. Okay. You run fast. Gitu. And you have to know in adverb, untuk adverb of manner ada yang ditambahin lily, kayak slowly, gitu kan. Confidently, ya. Tapi ada juga yang tidak, beberapa kata yang tidak, gitu. Seperti fast, itu gak usah. Dan yang lain-lain, ya. Nanti bisa ditanyakan juga. And then adverb of time, itu kata terangan waktu. Now, yesterday. So you should memorize also, because it will be related with some tenses later. Ya, akan berhubungan dengan tenses di suatu hari nanti yang akan kita pelajari, ya. And then adverb of place, kata keterangan tempat. Kata keterangan seperti here, there, ya, di sini, di sana, in the school,
ya. On the, gitu kan. On that stage, di atas panggung. Nah, itu kata keterangan tempat. So, kalau sudah tahu 4 itu saja, kita sudah bisa menyusun sebuah kalimat sederhana. Ya, but I hope kita nanti bisa menyusun juga complex sentence gitu, yang ada conjunction-nya, ya, 2 kalimat dihubungkan, atau comparative, atau ya segala macamnya kalimat. Tapi yang penting sekarang mengingat dulu tentang sentence pattern. The basic and the most common and the most basic sentence pattern, ya. Yang most common, yang paling umum, and the most basic, yang paling dasar, ya. Yang pertama, so I have here subject and verb, ya. Ada kata subject and verb. Ada kata subjeknya, tadi bisa ada noun-nya, ya. Itu segala noun bisa jadi subjek. Are, you, we, they, yang pronoun juga penting untuk dipelajari, ya. Pronoun penting untuk dipelajari. Subjek ketemu verb, ya. For example, ya, I run, saya berlari. Itu sudah kalimat, ya. But sometimes, tapi terkadang ada kalimat yang butuh penjelasan setelah verbnya. Kalau saya berlari, oke, saya berlari, udah jelas saya lari gitu. Tapi lari di mana, kapan, gitu kan? So, pindah ke yang nomor 2. Subject, verb, object. Ya, subject, verb, object. Kita ubah kalimatnya, misalnya I sing, saya menyanyi. Menyanyikan apa? Gitu kan? Ada kalimat gitu. I sing a song, saya menyanyikan sebuah lagu. Misalnya seperti itu. I cook, saya memasak. Kamu memasak apa? Timbul next question, ya. Bisa ditambahi dengan objek. I cook fried rice. Misalnya seperti itu. Saya memasak nasi goreng. Saya mau menggoreng nasi goreng aja, ya. I fry fried rice, gitu, ya. Next, menggoreng nasi gorengnya kapan? Di mana? Gitu kan bisa. Next ada question lagi. Jadi kalian bisa menyusun kalimatnya dengan subject, verb, object, adverb. I fry fried rice, misalnya pakai adverb of time. I fry fried rice now. Saya menggoreng nasi goreng sekarang. But remember, kita juga bisa menggunakan double adverb in one sentence. For example, I cook fried rice now in the kitchen. Saya menggoreng nasi goreng sekarang di dapur. Jadi ada sekarang adverb of time, di dapur adverb of place, gitu. Dari situ aja udah bisa, ya. Udah bisa menyusun kalimat. So remember, after this material, we are going to talk about some tenses. Jadi yang pasti harus tahu dulu komposisi subject and verb. Next, you should know pengaruhnya subjek ke verb apa. Itu nanti dibicarakan nanti lagi, ya. Subject plus verb, ya. But remember, verb ini kadang, ya, ada kata kerja yang membutuhkan kalimat penjelas di belakangnya. Jadi dia tidak bisa. I go, saya pergi kemana, gitu. Jadi pentingnya mempelajari yang di bawah itu jika verbnya masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. I sleep, saya tidur. Mungkin itu sudah kalimat titik sampai di situ, ya, full stopnya udah, saya tidur, ya. Tapi mungkin some of yang readernya atau listenernya akan bertanya-tanya. Ya, makanya perlu mempelajari subject, verb, object, subject, verb, object, terus adverb, gitu. Fungsinya mempelajari adjektif apa? Tadi kan ada kata adjektif, ya, kata sifat. Nah, itu biasanya, you should remember, dalam kalimat bahasa Inggris itu juga ada yang namanya to be, ya. Subjek ketemu sama to be, nah di belakangnya adjektif. Itu juga termasuk dalam kalimat. I am handsome. I am lazy, ya. Itu juga termasuk dengan sebuah kalimat meskipun dia tidak ada kata kerja seperti yang saya
menari yang tadi, saya berlari, saya menyanyi gitu. Gak ada verbnya tapi di situ ada to be-nya sebagai kata kerja bantu. So you should remember itu juga termasuk kalimat ya. Oke, itu saja. Next, saya tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, ini hanya penjelas the most common and basic. Tapi masih banyak di bawahnya lagi sentence pattern yang bisa kalian pelajari. So saya tunggu hasil kalian mendapatkan referensi not only from me ya, untuk diajukan di bagian question nanti ya. So you can ask everything. Tapi yang pasti dalam menyusun kalimat yang pertama itu kalian harus tahu subjek kata kerja, itu aja udah cukup ya. But remember ya, in practicing focusing on your speaking, I told you never thought about the perfect sentence gitu. Jangan pernah berpikir tentang oh katanya ibu itu kalau nyusun kalimat harus perfect, ada subjeknya, ada verbnya, ada objeknya. That's not about that gitu ya. Tapi kalau speaker and listenernya sudah paham dengan maksud yang dibicarakan, ya nggak usah panjang-panjang juga kalimatnya gitu. Simple tapi dimengerti, that's fine. Tapi jika tidak simple, tidak dimengerti, so we need some information ya. Makanya kalimatnya harus diperpanjang juga. Termasuk nanti misalnya kalimat-kalimat yang ada kata penghubungnya itu bisa dipelajari juga. Itu termasuk sentence pattern, tapi but that's not the common and the basic sentence pattern. So remember, okay ya. Sentence pattern bukan hanya di subjek dan kata kerja, masih banyak lagi ke belakang. Kalian bisa baca di buku yang lain, atau kita saling question and answer ya di grup yang sudah disediakan. So thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.